Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Sekarang saya sedang mengajar di prodi ini dengan konsentrasi bisnis Islam yang fokus bidangnya yaitu di bisnis Islam, ya, halal lifestyle, halal bisnis, dan hal-hal yang berkaitan dengan fokus tersebut. Kesadaran halal itu adalah rasa ingin selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang diperintahkannya. Dalam konteks ini adalah yaitu bagaimana kita mematuhi aturan-aturan Allah dalam mengkonsumsi sesuatu. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Allah menyuruh kita dan mewajibkan kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Untuk itu kita perlu sadar, tidak perlu was-was, dan kita perlu mengupayakan hal-hal yang memang menuju ke sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari sesuatu yang diharamkan olehnya. Menurut saya itulah kesadaran halal. Simpelnya adalah kesadaran halal itu adalah upaya diri kita sendiri untuk berusaha menghindari sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk kita konsumsi dalam sehari-hari. Kita sebenarnya sudah ditanamkan sejak kecil tentang kesadaran halal itu sendiri. Kita ingat mungkin, ya, kita diajarkan oleh orang-orang tua kita bahwasanya yang namanya daging babi itu tidak boleh kita konsumsi. Umat muslim itu tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi daging babi, tidak mengkonsumsi daging anjing, tidak mengkonsumsi hewan-hewan yang tidak disembelih dengan atau selain nama Allah, dan beberapa hal yang mungkin bisa kita temui di sekitar kita yaitu darah ataupun bangkai ataupun hewan yang berkuku tajam. Hal ini sudah sering ditegur oleh orang-orang tua kita bahwasanya hal-hal tersebut tidak dibenarkan untuk dikonsumsi. Bahkan jika misalnya ada dua kemaksiatan, antara yang pertama adalah makan babi dan yang kedua adalah memakan harta riba, mungkin cenderung kita saat ini lebih cenderung untuk menolak yang pertama, yaitu memakan daging babi daripada memakan harta riba. Itulah kenapa sebenarnya kesadaran halal itu sangat kental di diri kita, umat Islam Indonesia. Saat ini, generasi kita sebenarnya sudah banyak terancam dengan berbagai macam makanan dan minuman yang kita konsumsi bersumber dari barang-barang yang mungkin tidak kita ketahui apakah itu berasal dari barang yang haram ataupun barang yang boleh dikonsumsi oleh orang Islam. Yang kurang dari generasi kita saat ini adalah bagaimana kita menyadari bahwa sesuatu yang haram itu tadi, misalnya kita diharamkan makan daging babi, kita diharamkan makan daging anjing, kita diharamkan untuk mengkonsumsi darah, makan bangkai, atau mungkin makan hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Tapi kita tidak mengetahui hal-hal tersebut itu ternyata ada di sekitar kita. Kondisi itu bisa saja muncul pada saat kita dihadapkan dengan berbagai macam barang-barang impor, terutama kalau kita tahu belakangan ini negara kita Indonesia banyak berhubungan dengan impor barang dari Cina, di mana berbagai macam barang-barang itu kita tidak tahu muasal pembuatan barang itu seperti apa. Bisa saja barang tersebut bersumber dari sesuatu yang tidak dihalalkan atau tidak dibenarkan untuk dikonsumsi untuk orang muslim. Fenomena ini terjadi banyak di Indonesia. Banyak dari kita jika melihat sosial media tentang
makanan gitu ya. Kita melihat food review ataupun video makanan yang di review oleh influencer Indonesia atau food vlogger atau food blogger di berbagai macam media, itu betul-betul mengkampanyekan sesuatu yang baru atau makanan kekinian ya. Ada yang mungkin kopi dalgona, cheesecake segala macam gitu ya, bolu-bolu yang sifatnya betul-betul baru di masyarakat Indonesia, terutama kaum milenial. Kita mungkin tidak mengira bahwasanya barang-barang itu bisa saja mengandung barang-barang pendukung yang ternyata memang tidak dibenarkan untuk dikonsumsi oleh orang muslim. Contoh saja misalnya di sekitar kita, apakah Anda pernah membeli sebuah makanan yang berasal dari sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Islam? Misalnya sebuah sushi, satu porsi sushi misalnya. Satu porsi sushi itu ada yang mengandung mirin. Kalau kita kenal makanan Jepang itu biasanya ditambahkan dengan bahan mirin, atau mungkin kita kenal dengan cuka Jepang gitu ya, atau mungkin kecapnya Jepang. Kalau membuat sebuah atau satu porsi makanan sushi bisa dicampur dengan mirin. Mirin ini biasanya bersumber dari cairan alkohol ya, minuman sake yang memang diperuntukkan untuk menumbuhkan cita rasa yang gurih di sebuah sushi. Ataupun misalnya menggunakan butter yang memang tidak punya sertifikasi halal. Kita tahu butter itu adalah bahan pendukung atau bahan tambahan yang memang membuat cita rasa sebuah roti ataupun cake itu menjadi lebih lezat. Tetapi apakah kita sadar butter itu merupakan lemak yang berasal dari mana? Butter itu merupakan lemak yang berasal dari hewan, dan produksinya kebanyakan tidak di negara-negara muslim. So, hewan seperti apa yang disembelih oleh orang-orang tersebut yang membuat butter atau mentega? Pastinya hewan-hewan yang mungkin saja tidak disembelih dengan nama Allah. Lemaknya tidak disembelih dengan nama Allah, berarti lemaknya termasuk hewan yang tidak dibenarkan untuk dikonsumsi. Makanya lebih baik kita mengkonsumsi barang-barang atau makanan yang memang sudah tersertifikasi halal oleh MUI di Indonesia ataupun MUI yang ada di negara-negara lain misalnya. Hal ini yang sebenarnya kita perlu dalami, bahwasanya generasi kita saat ini tidak sadar produk-produk yang dari barang-barang terlarang itu ternyata ada di sekitar kita. Berarti kurangnya pengetahuan itu sendiri akan membuat kita tidak sadar atau bahkan melemahkan kesadaran kita tentang mengkonsumsi barang halal itu sendiri. Menumbuhkan kesadaran halal itu sendiri sebenarnya adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa was-was atau rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara memang menumbuhkan keimanan dan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ingat bahwasanya upaya kita untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita gantungkan dari takdir Allah yang memang mengatur langkah kita setiap harinya. Tetapi dengan upaya, dengan usaha, kalau memang kita ingin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita atur diri kita untuk memang betul-betul mematuhi apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan sholat, silahkan sholat. Kita diperintahkan puasa, mari berpuasa. Kita diminta untuk zakat, ayo kita berzakat. Kita dianjurkan untuk sedekah, mari kita bersedekah. Kita diharuskan untuk menyapa atau bermuamalah dengan saudara-saudara kita sesama muslim, mari kita bersedekah sesama muslim. Insya Allah akan membimbing kita untuk bagaimana caranya sadar. Allah akan menunjukkan kita bahwasanya bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran itu di tengah-tengah kita dihadapkan dengan fenomena-fenomena saat ini. Saat sekarang ini kita kebanyakan dipengaruhi oleh sosial media. Banyak generasi kita yang memang sangat mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan teknologi yang hadir di sekitar kita, ada di tangan kita berupa smartphone misalnya. Setiap hari kita bisa memandangi smartphone dan setiap hari kita bisa dipengaruhi oleh smartphone itu sendiri, sehingga pengaruh-pengaruh yang muncul lewat makanan tadi pun ikut diiklankan dan dipromosikan, sehingga kita bisa ikut untuk dipengaruhi untuk mengkonsumsi barang-barang
tersebut. Sehingga saran saya atau mungkin kesimpulan saya dan rekomendasi saya untuk kita semua, mari kita sadar bahwasanya setiap apa yang kita konsumsi itu akan menjadi bekal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai sesuatu yang haram tadi itu bisa masuk ke diri kita sehingga membuat apa amalan-amalan kita setiap harinya, bahkan sholat kita mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita tingkatkan kesadaran kita sehingga amalan-amalan kita yang lainnya bisa tetap terjaga dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.